itu, datanglah kita untuk memerangi mereka yang berani menginjak harga Islam. Siapa? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa man awwahta lana subulal hidayah wa azaka an basyairina bisyawatal riwayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa alhimna bis salihin wahdina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Segenap lapisan penghormatan yang sangat tinggi, setinggi langit yang ada di bumi, kepada putri pimpinan kita, ibunda dan ayahanda kita, maha guru kita. Dia tidak membuat bandara untuk dirinya sendiri, tetapi dia membuat rel kereta api untuk kita semua. Kenapa? Apa dia tahu? Dia tahu karena keretanya semakin hari semakin tua, tak sanggup lagi berjalan menempuh ombak-ambing dunia. Datanglah kita kereta-kereta kecil seperti kereta-kereta masih itu. Datanglah kita untuk memerangi mereka yang berani menginjak harga Islam. Siapa? Allahu Akbar. Dan penghormatan yang sangat tinggi kepada guru-guru kita semua yang telah berkeluarga maupun yang sedang berencana. Dan penghormatan kami yang sangat mulia sekaligus sekelompok PKI kepada Dewan Hakim dan kepada semuanya kawan-kawan PKI rahimahullah, dan segenap penghormatan kepada seluruh para sahabat-sahabat talaba ilmu, prajurit Imam Mahdi di kala akhir zaman nanti. Allahu Akbar. Masyarakat muslimin, para sahabat talaba yang dirahmati Allah, sudah 2 kali kita bertatap muka di acara yang sama, musabaqah antar kabilah Sayyidul Huda yang kita cintai ini. Juga pada musabaqah kali ini saya merasa dekat, hati saya amburadul bunda bagaikan pengantin malam pertama. Tak ada mental untuk menyentuh, tak ada keberanian untuk berbicara. Seperti inilah rasa yang saya rasakan pada malam yang menegangkan ini. Musabaqah tahun kemarin saya juga pernah mengikuti ajang perlombaan. Bukan hanya 1, 2 cabang saya terjun sekaligus, tapi juaranya dari depan. Hati saya senang, kacau, kecewa. Bagaikan tak melihat istri, bukan istri, bagaikan melihat wanita yang dicintainya Pak Yusnian menikah dengan Pak Doni. Hati yang mengenang air mata, hanya 1 orangnya. Suara kasih ibunda. Saya telepon ke rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tak dapat anakmu ini juara Mak. Kenapa kau tak dapat? Tak tahu Mak, mungkin jurus hati bahar yang anakmu ini juarakan. Tak buat dengan diri takut Mak. Kalau begitu, tolong kau berikan jawaban ini dengan begitu. Biar Mak sendiri yang ngomong. Mereka tak berani Mak. Ini aku yang berani Mak. Disitulah di saat hati yang roboh,
mental yang tak lagi kokoh. Disitulah diri menjadi tempat untuk berpegang menuju ke level yang lebih tinggi, masuk perbandingan yang lebih tinggi lagi. Oleh sebab itulah berdirinya Ustaz Ronis pada malam hari ini bukan kerana bebannya sendiri, bukan kerana keberaniannya sendiri, tetapi ada dukungan dari guru-guruku yang selalu mengiringi langkah kecilku untuk terus berjuang dan terus berjuang. Bukan yang membutuhkan apa. Para sahabat balapah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang sangat singkat ini, marilah kita membahas tentang judul yang bergaris besar, tokohnya semangat Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Mendengar judulnya saja, betapa hati kita bersemangat, jiwa kita merasa terpanggil untuk berjuang bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, ingin merasakan pahit manisnya bersama Rasulullah. Ini semua bukan bohong, ini semua bukan dusta. Andai saja ada di Aceh ini sekelompok manusia yang berani memusuhi Rasulullah, yang berani mencaci maki Rasulullah, siapkah kita para prajurit besar Huda untuk memerangi mereka? Beginilah semangat para pemuda yang dicita-citakan Nabi Muhammad. Para pemuda, para sahabat balagah yang dirahmati Allah, hampir berlagi 40 tahun seringnya mengasihkan diri dan beribadah. Tempat yang ditinggi dia adalah Gua Mekah yang bernama Gua Hira. Di gua itulah Nabi beribadah dan mengasihkan diri. Di gua itulah wahyu pertama kali turun kepadanya. Di gua itulah Jibril datang dan bertemu dengan dia. Jibril berkata, "Ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhihi ummah." Ya Muhammad, aku ini Jibril Muhammad, engkau Rasulullah dan diutuskan Allah kepada umat-umat dari Quraisy. Jibril berkata kepada dia, "Iqra, bacalah." Aku tidak bisa membaca. Rupanya Nabi Muhammad adalah orang yang ummi. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi dengan berkah engkau anggap ini kekurangan pada Nabi Muhammad. Semuanya ada hikmah. Duduk diam Nabi ada hikmah. Jalan berdirinya Nabi ada hikmah. Tak ada yang sia-sia pada Nabi Muhammad. Begitu juga kalau tidak bisa baca dan tulis, semua ada hikmahnya. Nabi tidak bisa menulis, setelah mereka tidak bisa berkata Al-Quran adalah karangannya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, setelah mereka tidak bisa mengatakan Al-Quran dongengnya Nabi Muhammad, karena dia tidak bisa membaca. Mulailah Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam dengan secara dakwah sembunyi-sembunyi. Dia ada orang-orang yang terdekatnya dulu, orang-orang yang dirasa percaya kepada dia. Dia tarik satu persatu dalam Islam. 3 tahun lamanya dia dakwah secara sembunyi-sembunyi. Barulah Allah memerintahkan dia untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Dulu dia sangat dicintai orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat menyayangi dia. Orang-orang mereka sendiri yang memberikan gelar Al-Amin kepada dia. Al-Amin artinya percaya, karena dia adalah orang yang dapat dipercaya. Al-Amin bila kata dia kata sama dengan amanah, karena dia adalah orang yang sanggup membebankan amanah. Dia sangat dicintai, dia sangat dikasihi, dia sangat disayangi. Tetapi kapan semua rasa itu berubah? Kapan cinta itu berubah? Kapan kasih itu berubah? Kapan sayang itu berubah? Semua rasa itu berubah ketika dia naik di atas bukit yang bergaya. Hal tusakuni fima akbarakum. Apakah kalian percaya tentang aku, tentang apa yang akan aku sampaikan? Jikalau aku berkata di belakang mungkin itu ada sekelompok tentara yang ingin menghancurkan kita, apakah kalian percaya? Mereka semua menjawab percaya, karena tak ada kebohongan kepada dia. Tetapi bila mana dia berkata, "Fa inni nadhirun lakum yadayya baina azabin syadid."
Disitulah perlawanan satu persatu muncul. Perlawanan bukan datang dari pihak lain, perlawanan datang dari pihak saudara bapaknya sendiri, pamannya sendiri. Allah berkata kepada "Tatkala yang hebat, alihada namakana." Silakan atau wahai Muhammad, apakah anak-anak ini kau kumpulkan kami di sini? Allah murka kepada dia, Allah murka kepada Abu Lahab, Allah turunkan ayat untuk dia. Kata Abu Lahab, saya selana raiza kalahab, wa mara'atu hadda kalahab, fihi liha hadrun berkesatan. Perlawanan bertubi-tubi datang kepada dia. Orang-orang Quraisy setengah tidurnya dibangunkan ingin membunuh, namun dia tak pernah putus asa. Walaupun perlawanan datang dari pamannya sendiri, keluarganya sendiri, dia tetap kokoh dalam agamanya, dia tetap kokoh dalam dakwahnya. Tak ada satupun mentalnya yang gugur, tak ada satupun rasa ingin mundur, karena pada tahun tersebut dia pertama kali berjumpa dengan Jibril dan berkata, ini perintah Allah, Allah bersama. Cobaan bertubi-tubi datang kepadanya tahun ke-7 dari kenabiannya. Lepas aja, bersebentar ini, 3 menit. Selasa 3 menit saya dakwah. Inilah. Moga-moga dengan kesimpulan yang dapat kita ambil ialah ketika mentalmu roboh, ketika mentalmu tak lagi kokoh, ingatlah Rasulullah, ingatlah kasih kita Rasulullah. Tidak boleh kita ditunggu orang tua, kita putus asa, sengsara, tapi karena ingat Rasulullah. Rasulullah telah kita dibangunkan untuk dibunuh. Apakah dia benar? Tidak. Dia malah bersemangat. Apakah dia ragu berdakwah Islam? Tidak. Dia malah makin bersemangat. Kita waktu mental roboh, putus asa, kena jantung, ingat Rasulullah. Disitulah Rasulullah. Apa yang kau kerja dunia pasti tak dapat. Jikalaupun dapat pasti tak banyak. Jikalaupun banyak pasti tak akan abadi selama-lama. Jikapun abadi selama-lama pasti engkau tak puas. Sebaliknya, jika engkau mengejar akhirat, sudahlah dapat. Kalaupun dapat pastilah banyak. Sudahlah banyak pasti engkau puas selama-lama. Sudahlah puas selama-lama, engkau akan abadi dunia wal akhirat. Mungkin hanya sekian perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.